kelas mungkin, Cak Sip. Saifir. Kemudian para peserta yang saya hormati di sesi pelatihan kepenulisan dengan tema memoles judul dan paragraf pembuka. Gimana semuanya kabarnya sehat? Lah. Oke, alhamdulillah sehat semua. alhamdulillah. Ya, semoga sehat jasmani dan rohani, amin. Di malam kali ini mari kita mulai berbicara tentang kepenulisan yang akan dibahas tuntas oleh siapa? Oleh Cak Saifir tentang masalah memoles judul. Mungkin anak-anak sudah bisa mengarang judul, tapi masalah memolesnya saja, Bang. Masalah memolesnya. Bagaimana sekiranya anak-anak itu pinter dalam membuat judul gitu. Juga dengan masalah paragraf pembuka. Kami persilakan kepada Cak Saifir untuk membahas tuntas tentang judul dan paragraf pembuka. Kami beri waktu sekitar 30 menit. Ya, kedengeran suara saya ya. Kedengeran belum suaranya, Gufron? Gufron? Mas moderator. Oke, Cak Saifir, langsung bisa dimulai. Kedengeran belum suara saya? Ya, udah kedengeran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan inisiator kegiatan ini baik dari Kopi Fikrah maupun Berjuta Pena, sahabat-sahabati, mungkin juga ada abang-abang atau kakak-kakak saya yang menyamar, mungkin saya nggak tahu ini. Dimanapun panjenengan semua berada, semoga senantiasa sehat walafiat, lancar dan mulus puasanya. Sebelum saya mulai membahas materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ingin berterus terang bahwa ini adalah pertama kalinya saya menjadi narasumber, khususnya dalam pelatihan kepenulisan. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman menisbatkan diri sebagai seorang pemula, tidak usah insecure gitu. Saya juga meskipun sebagai narasumber di sini juga seorang pemula. Maka sekali lagi teman-teman tidak usah insecure, kita sama-sama pemula. Nah, yang kedua, saya tidak berani mengaku sebagai penulis sebenarnya. Apalagi mengaku sebagai penulis yang hebat misalnya. Nah, ini sama saja seperti kawan-kawan, bahkan mungkin ada beberapa kawan-kawan yang secara kompetensi bisa jadi di atas saya dalam menulis. Saya santri, murid atau mahasiswa biasa yang kebetulan beberapa kali pernah ikut kompetisi di bidang menulis baik dalam skala lokal, regional maupun nasional, dan alhamdulillah ada beberapa yang saya menjadi juara. Saya sebut saja misalnya yang menang, tentu saja bukan yang kalah, gitu kan? Yang kalah tidak usah disebut. Tahun 2021 kemarin naskah buku saya yang berjudul Jika Kematian Sudah Digariskan Untuk Apa Protokol Kesehatan itu dinobatkan sebagai juara pertama dalam sayembara mencari esais bedah pesantren santri menulis buku yang diadakan oleh Alif ID bekerja sama dengan
PD Pontren Kemenak Republik Indonesia. Kali saya juga mengirimkan karya ke website keislaman, Alif ID misalnya, Syariah. Sempat juga nulis di Terminal Mojo, ada beberapa saya di dua atau tiga tulis yang pengalaman sehari-hari. Nah, maksud saya teman-teman, di sini saya berharap teman-teman itu bisa membedakan antara penulis dengan orang yang menulis. Itu dua hal yang saya rasa berbeda. Kemudian anantatur misalnya, tetap dia akan kita sebut sebagai penulis, sekalipun misalnya dia dalam posisi tidak menulis atau bahkan sudah berhenti menulis seperti sekarang, tinggal beberapa tahun silam. Tetapi sekali lagi dia tetap penulis gitu. Tetapi orang yang seperti saya tentu belum layak atau belum pantas menyandang predikat sebagai penulis, kendati pun misalnya setiap hari tulisan saya itu bertebaran di website, di blog-blog, dan semacamnya. Apalagi hanya sekali, 2 kali. Sama seperti penyanyi lah misalnya, Iwan Fals, ya kan. Itu adalah penyanyi. Sekalipun misalnya dia sudah tidak lagi menyanyi atau dalam posisi sudah sedang tidak menyanyi. Tetapi bagaimanapun Iwan Fals tetap penyanyi. Tetapi Anda atau saya yang setiap hari atau bahkan setiap kali di kamar mandi menyanyi dengan nada yang tidak ada tangganya itu, tentu sangat tidak pantas mendaku diri sebagai seorang penyanyi. Meskipun misalnya kebiasaan menyanyi di kamar mandi itu sudah kita langsungkan selama sekian tahun lamanya. Nah, oleh karena itu teman-teman para peserta diskusi atau pelatihan ini, saya pertama kali memohon pemakluman bila mana dalam diskusi ini saya melakukan atau menampilkan hal-hal yang mungkin di luar atau jauh dari harapan dan ekspektasi teman-teman terhadap saya sebelumnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya coba sampaikan terkait dengan teknik menulis judul dan paragraf pembuka ini bukanlah resep yang baku. Sebab akan ada banyak pengecualian, akan ada banyak versi atau resep-resep lain yang beraneka macam yang sangat mungkin teman-teman itu bisa temukan sendiri dalam proses teman-teman terus belajar dan membaca karya-karya orang lain itu. Nah, tugas teman-teman semua, tugas saya juga adalah mengidentifikasi bagaimana cara penulis-penulis hebat itu membuka atau menulis judul mereka dengan sangat baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita langsung saja masuk pada materi. Ini sudah bisa share screen belum? Bisa ya? Oke. Saya sudah menyiapkan sedikit materi. Nah, ini juga materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Saya beri judul memoles judul dan menata paragraf pembuka. Langsung saja ya, teman-teman, yang perlu menjadi kesepakatan kita bersama bahwa judul dan paragraf pembuka itu memang bukan satu-satunya penentu atau penentu utama dalam kualitas sebuah tulisan. Artinya judul yang baik dan paragraf pembuka yang baik itu belum tentu menjamin kualitas secara keseluruhan suatu tulisan.
Tetapi yang penting untuk menjadi catatan bahwa keduanya atau judul dan paragraf pembuka itu sangat sering atau bahkan kerap kali menjadi pertimbangan pertama dari pihak pembaca untuk memilih membaca atau segera menyingkirkan tulisan kita. Dan ini berlaku secara umum, baik itu tulisan kita di posting di media sosial, baik itu juga dalam konteks kita mengirim karya ke website-website, ataupun kita juga mengikut sertakan tulisan-tulisan itu ke ajang-ajang perlombaan. Sebab misalnya dalam mengirim karya ke website-website, para redaktur itu dengan jumlah kiriman karya yang per hari bisa sampai ratusan, mereka tentu tidak mungkin membaca satu persatu secara keseluruhan tulisan-tulisan yang para penulis-penulis itu kirimkan. Oleh karena itu, salah satu cara menyeleksinya adalah pertama dengan melihat judulnya. Kemudian setelah judulnya oke, mereka melihat bagaimana paragraf pembukanya. Nah, dua hal ini yang kita sebut menjadi dasar atau pertimbangan utama sebelum para pembaca itu memilih lanjut membaca atau justru meninggalkan tulisan kita. Nah, disinilah saya rasa pentingnya membahas atau mempelajari secara spesifik bagaimana cara menulis judul dengan paragraf pembuka secara baik. Kita langsung saja ke materi yang pertama tentang judul ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh karena memang saya tidak akan banyak berbicara teori, tetapi langsung saja kepada contoh-contoh biar teman-teman bisa membandingkan sendiri bagaimana judul itu yang sebelumnya standar kemudian dipoles dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik. Nah, salah satu cara bagaimana agar judul itu menarik, saya kira adalah bagaimana membuat judul itu memiliki kesan yang provokatif. Tentu provokatif yang dimaksud di sini bukan dalam artian mengundang orang untuk menyebar kebencian, menebar hoak, caci maki dan semacamnya itu. Bukan itu maksudnya, tapi lebih kepada bagaimana yang provokatif itu dapat mengundang reaksi atau umpan balik dari pembaca kita. Misalnya kita pakai judul-judul yang menentang atau mempertanyakan atau menggugat. Itu salah satu trik bagaimana judul-judul kita itu bisa menjadi memiliki nuansa-nuansa provokatif hingga akhirnya memancing reaksi atau umpan balik dari para pembaca. Kita perhatikan pada tabel pertama misalnya. Anda misalnya ingin menulis tentang hukum perempuan haid pada itulah judul yang Anda tulis. Ini adalah judul yang sangat standar menurut saya. Artinya kemungkinan orang untuk tertarik itu tidak lebih ketika sudah dipoles misalnya menjadi lebih provokatif. Siapa bilang perempuan haid tidak boleh baca Al-Quran? Misalnya begitu. Kemudian yang kedua, Anda ingin menulis bagaimana seharusnya Muslim bermuamalah atau berinteraksi dengan non-Muslim dalam perspektif Al-Quran. Lalu Anda memilih judul relasi non-Muslim perspektif Al-Quran. Rasa lagi-lagi ini judul yang amat standar, bahkan terkesan terlalu serius, lebih mirip ke judul skripsi atau judul makalah. Karena yang kita hadapi itu adalah orang-orang yang memang mencari apa istilahnya nuansa-nuansa yang lebih segar, yang lebih lentur. Itu bukan kita sedang menghadapi dosen pembimbing. Maka bagaimana kalau seandainya kita polis sedikit menjadi lagi-lagi dengan nada mempertanyakan sehingga menimbulkan kesan yang provokatif.
menjadi misalnya, benarkah Muslim harus bersikap keras kepada non-Muslim? Ini saya rasa akan lebih menarik daripada judul sebelumnya. Yang nomor selanjutnya, nomor 3 misalnya, hukum menutup masjid di masa pandemi. Kita ingin menulis tentang bagaimana perspektif hukum dalam tentang kasus menutup masjid di masa pandemi. Tahun-tahun kemarin ini kan viral. Ustadz Wahid itu pernah menulis dan itu ramai sekali di Facebook. Judulnya masjid kok ditutup, Cok. Nah itu bedanya ketika judul itu dibiarkan apa adanya dengan dipoles sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang lebih provokatif dan tentunya mengundang pembaca. Kemudian misalnya lagi tentang perzinahan dan nah, bagaimana kita ingin menulis judul tentang 2 topik, perzinahan dan hukum pidana. Saya menemukan salah satu tulisan kalau nggak salah miliknya Mas Aziz Anwar Fahrudin, itu judulnya amat menarik. Dia menulis judul, apakah zina harus selalu diatasi dengan hukum pidana? Dengan tanda tanya. Artinya apa? Di sini ada kesan-kesan provokatif yang sekali lagi membuat kita itu tertarik untuk bersentuhan atau membaca tulisan-tulisan itu. Jadi kata kuncinya yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat kesan judul yang provokatif. Provokatif di sini bisa sifatnya itu menantang atau menentang, bisa mempertanyakan atau bisa menggugat seperti judul-judul yang sudah saya tampilkan. Kemudian selain itu ada juga biasanya penulis juga menulis judul-judul yang aktual. Ini juga termasuk kecenderungan masyarakat kita kan juga suka yang hal-hal yang aktual, hal yang hangat gitu. Yang trending jadi pembicaraan banyak orang itu juga memiliki nilai tersendiri. Misalnya ketika kemarin ada GP di sirkuit Mandalika itu dengan pawang hujan, kita ingin menulis tentang itu dari perspektif keyakinan misalnya. Kita tulis saja judul pawang hujan dan keyakinan personal misalnya. Kemudian untuk momen Ramadan seperti sekarang misalnya, Tanwirul Afkar itu mengeluarkan edisi terbaru dengan judul Sinergi Lapar dan Sabar. Saya rasa itu judul yang sangat aktual, sangat tepat dengan momentum yang sedang dihadapi umat Muslim secara khusus. Kemudian masih tentang Ramadan, tentang puasa, misalnya M. Ainun Najib itu pernah menulis Tuhan pun berpuasa. Itu juga salah satu buku yang sangat laris, salah satu tulisan Taknun yang diterbitkan beberapa kali juga. Dan sekali lagi itu memang mengambil topik-topik yang aktual. Kemudian ada juga penulis yang memilih memberi judul-judul yang unik. Unik di situ bisa dalam artian mengandung permainan bunyi atau permainan kata, ada unsur lucunya dan seterusnya. Kita baca misalnya Menggugu Kiai Said menghadapi COVID. Ini judul yang saya tulis juga dalam buku saya. Ada permainan kata di sana, Said, COVID. Ya, hal-hal seperti itu bisa menambah daya tarik tersendiri bagi pembaca. Kemudian ada lagi judul misalnya, ini sangat lucu. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku. Nah, kalau mungkin orang-orang biasa akan menulis pengalaman mereka yang seorang laki-laki yang berlaku-laku itu dengan judul misalnya pengalaman jomblo sekian tahun, itu sangat standar. Tapi bagi orang-orang yang memiliki memiliki kreativitas tinggi, judul itu akan menjadi lika-liku laki-laki yang tak laku-laku. Bandingkan dengan judul-judul yang lain, sangat menarik. Kalau tidak salah judulnya Agus Mulyadi. Kemudian juga ada ini judulnya Mahbub Junaidi, Suka Duka Orang Berada. Itu lagi-lagi ada permainan bunyi yang dikandung dalam judul ini.
Nah, akan lebih bagus lagi kalau ketiga-tiganya itu bisa Anda padukan dalam satu judul. Artinya judul Anda itu ada nuansa aktif, judul Anda itu aktual, judul Anda itu unik. Nah, contoh yang paling nyata adalah yang terjadi pada judul saya itu. Saya menulis karena waktu itu konteksnya COVID, temanya memang tentang seputar kesehatan dan takdir, seperti itu. Saya memilih judul jika kematian sudah digariskan untuk apa protokol kesehatan. Di situ nilai provokatifnya dapat, nilai aktualnya dapat, nilai uniknya juga dapat. Dan terbukti memang sejak awal seleksi proposal, respon Dewan Juri itu sangat bagus dengan judul saya itu. Itu beberapa contoh yang bisa teman-teman apa istilahnya analisis lagi. Artinya dengan ini saya berharap teman-teman ketika membaca tulisan-tulisan orang itu juga memperhatikan bagaimana mereka menulis judul itu. Itu tentang judul. Kemudian ini ada kaidah umum ya tentang judul itu yang saya ambil dari Iqbal Aji Daryono. Mas Iqbal itu pernah menyampaikan materi tentang ini, bahwa dalam menulis judul itu hendaknya judul yang kita tulis mengandung gagasan utama. Artinya setelah orang membaca judul kita, orang itu memiliki gambaran awal tentang apa yang kita usung, gagasan apa yang akan ada dalam tulisan kita. Itu sudah tercermin dari judulnya. Jadi itu yang pertama, bahwa judul itu kalau bisa harus mengandung gagasan utama. Kemudian yang kedua, bagaimana judul itu dibuat sesimpel dan semudah mungkin dimengerti oleh pembaca. Jangan Anda menyajikan judul-judul yang sudah sejak awal membuat orang takut. Misalnya karena terlalu banyak menggunakan istilah-istilah teknis, bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa, karena teman-teman di Mahat Ali misalnya bahasa-bahasa usul fikih yang itu menjadi sesuatu yang asing ataupun tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya dalam membuat judul itu seharusnya juga di sana mengandung kata kunci dari gagasan atau ide utama yang kita usung dalam tulisan itu. Misalnya kita berbicara tentang toleransi, maka toleransi atau kata-kata yang semakna dengan toleransi itu kita masukkan ke dalam judul. Itu resepnya. Tapi sekali lagi seperti saya katakan di awal bahwa kaedah-kaedah semacam ini bisa saja dilanggar dalam tanda kutip, ya bisa saja dilanggar sesuai dengan kreativitas teman-teman. Ini hanya kaedah umum, yang itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Kemudian kita masuk ke bagaimana menata paragraf pembuka. Ini kita mulai dulu dari kaedah umumnya, bagaimana cara menulis paragraf pembuka itu. Yang pertama, usahakan bila menulis paragraf pembuka menggunakan kalimat yang ringkas. Artinya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas itu, Anda itu semakin punya ruang yang luas untuk memaparkan analisis, membangun argumentasi, dan semacamnya pada paragraf-paragraf berikutnya. Misalnya begini, website-website keislaman kita itu kadang membatasi maksimal tulisan 800 atau 900 kata. Nah, kalau Anda menulis paragraf pembuka dengan jumlah kata sampai 300 atau 400, itu artinya Anda sudah menggunakan separuh dari data Anda untuk hanya menulis paragraf pembuka. Sementara di sana masih belum lagi masalah bangun argumentasi, paragraf penutup. Itu artinya semakin sempit ruang Anda, elaborasi tulisan Anda secara lebih mendalam.
Di samping juga kasihan pembacanya, artinya pembaca harus menghabiskan separuh dari tulisan yang isinya hanya masih pembukaan. Kapan ini masuk ke poinnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain paragraf pembuka itu harus ringkas, usahakan juga menulisnya harus tajam. Tajam maksudnya ya to the point gitu. Jadi para pembaca itu sudah dapat menerka kemana arah tulisan Anda. Selanjutnya mereka tinggal tinggal membaca bagian-bagian atau argumen-argumen yang Anda sajikan untuk mendukung atau untuk menganalisis masalah yang sedang Anda bahas itu. Misalnya, Anda ingin menulis tentang hal yang sifat pro kontra. Nah, upayakan ketika pembaca itu sudah membaca paragraf pertama Anda, paragraf pembukaan, mereka itu sudah bisa menilai di mana sesungguhnya posisi Anda, apakah Anda di pihak yang pro atau kontra. Nah, dari situ tugas mereka tinggal melihat argumen-argumen yang Anda bangun yang itu menentukan posisi Anda, sehingga mereka juga nantinya bisa menilai apakah mereka sepakat dengan argumen-argumen Anda, apakah mereka tidak sepakat. Jadi intinya sejak pertama kali baca, para pembaca itu sudah paham posisi di mana Anda berpihak. Misalnya juga Anda ingin menulis tentang menggugat, misalnya ya, membuat tulisan yang nadanya itu menggugat MUI karena terlalu sibuk menjamin keselamatan perut kita dari barang yang haram melalui sertifikasi halal itu, tetapi pada kenyataannya MUI tidak atau nyaris melakukan upaya-upaya konkret dalam rangka bagaimana menyelamatkan terutama kalangan-kalangan hukum itu agar penghasilan mereka itu terjamin kehalalan. Misalnya Anda ingin menggugat itu, ya upayakan setelah paragraf pertama itu masyarakat atau pembaca itu langsung paham yang Anda maksud. Itu maksudnya tajam atau to the point. Kemudian juga upayakan menggunakan paragraf atau kalimat-kalimat yang efektif. Maksudnya tidak terlalu bertele-tele gitu, langsung saja. Untuk paragraf pembuka biasanya cukup dengan 1 atau 2 paragraf saja, dan masing-masing paragraf itu bisa 3, 4 atau kalau memang terpaksa 5 kalimat. Selebihnya dari itu saya rasa sudah tidak efektif lagi karena itu sudah masuk ke jatahnya argumen, jatahnya dan seterusnya. Oke, kita masuk ke macam-macam model paragraf pembuka ya. Biasanya beberapa penulis kita itu membuka tulisan mereka dengan beberapa cara. Ini yang pertama, yang ini saya rasa juga amat populer dan kita sering banget menjumpainya di dalam karya-karya para penulis itu. Mereka membuka tulisan mereka dengan kutipan. Nah, yang penting untuk menjadi catatan ketika Anda ingin memulai tulisan Anda dengan kutipan, maka Anda harus memilih kutipan atau kata yang relevan dan menarik. Relevan di sini maksudnya sesuai dengan topik yang sedang Anda bahas. Anda membahas toleransi, tapi Anda mengutip misalnya pendapat-pendapat tentang rukun iman misalnya, itu kan tidak relevan. Tetapi relevan saja tidak cukup, harus juga menarik, karena yaitu tadi, kalau informasi yang kita sampaikan itu sama saja dengan yang sudah banyak diketahui orang cenderung akan meninggalkan tulisan kita. Maka syaratnya 2 kalau kita ingin membuka dengan kutipan. Yang pertama harus relevan dan yang kedua harus menarik. Kita baca contoh di sini, misalnya ada tulisan dari Jalaluddin Rahmat, judulnya Khutbah Agama Televisi.
Jalaluddin Rahmat itu membuka tulisannya dengan mengutip seorang pakar komunikasi dan peneliti televisi di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa televisi sudah menjadi agama bagi masyarakat industri. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dikutip ini kan sangat menarik bagi kita. Bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar komunikasi tersebut, televisi ternyata sudah mampu menggeser agama-agama konvensional. Misalnya khutbahnya sudah lebih didengar, orang-orang sudah bahasanya mubalik kita itu yang ditonton sudah menjadi tuntunan, tontonan sudah menjadi tuntunan. Nah, ini saya rasa teknik-teknik seperti ini penting untuk kita contoh, terutama bagi teman-teman yang cenderung memulai tulisannya itu dengan cara mengutip. Kemudian yang kedua, misalnya saya dalam menulis tentang Ridul Maut, saya mengutip riwayat yang disandarkan itu kepada Kanjeng Nabi. Seandainya hewan-hewan ternak itu dapat mempersepsi kematian, sebagaimana manusia dapat mempersepsi kematian itu, niscaya manusia itu tidak akan pernah menyantap daging hewan yang gemuk. Ini untuk membuktikan atau untuk mengindikasikan bahwa kematian itu memang sesuatu yang mengerikan. Bahkan hewan pun seandainya membayangkan itu bisa jadi nggak enak makan, nggak enak tidur gitu. Akhirnya mereka kurus dan kita tidak akan menemukan hewan yang gemuk. Nah, kutipan-kutipan yang menarik seperti ini penting untuk dilacak. Yaitu tadi, karena kalau kita menyajikan kutipan yang itu orang lain sudah banyak tahu, terus apa barunya tulisan kita? Apa menariknya tulisan kita? Gimana sih novelty-nya itu ada? Itu model pertama. Kemudian penulis-penulis kita itu biasanya juga membuka tulisan mereka dengan cerita. Ini juga sangat populer. Cerita bisa tentang peristiwa, tentang kisah, tentang dialog atau pengalaman kita yang itu menarik untuk diketahui oleh banyak orang. Lagi-lagi syaratnya di sini ketika teman-teman ingin membuka tulisan dengan cerita, teman-teman harus memilih fragmen atau bagian dari keseluruhan cerita itu yang paling menggugah, unik atau tidak biasa. Kita langsung contoh misalnya, Soekarno pernah menulis judulnya Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara. Dia menjadikan dialognya dengan anaknya itu sebagai kalimat pembuka. Bisa teman-teman baca, pada suatu hari saya punya anjing menjilat air di dalam panci di dekat sumur. Saya punya anak perempuan Ratmi Duami berkata, papi si ketut menjilat si ketut menjilat air di dalam panci. Saya menjawab, buanglah air itu dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin. Ratna termenung sebentar, kemudian ia menanya, tidakkah Nabi bersabda bahwa panci ini mesti dicuci 7 kali, antaranya 1 kali dengan tangan? Saya menjawab, ini kata Soekarno, Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin. Muka Ratna menjadi tenang kembali. Dialog ini menggambarkan betapa sikap Soekarno ketika itu sudah sudah berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu mesti kita kontekstualisasikan dengan zaman kita. Kira-kira begitu dalam tulisannya. Nah, yang menjadi pilihan dia untuk membuka tulisan adalah kisah yang terjadi antara dirinya dengan anaknya ketika menjumpai si anjing peliharaannya itu menjilat panci yang ada di rumahnya itu. Nah, ini saya rasa contoh-contoh yang bisa teman-teman tiru gitu lah, ketika misalnya saya rasa teman-teman kan masing-masing punya cerita, punya pengalaman, dan itu pasti ada yang unik. Coba teman-teman cari, teman-teman renungi lagi bagian-bagian dari peristiwa pengalaman teman-teman yang itu sekiranya relevan dengan tema-tema yang ingin teman-teman tulis.
Misalnya kemarin saya menulis tentang toleransi. Saya ingat satu kali ketika di Jakarta tahun 2015 itu pertama kali masuk ke hotel, waktu sarapan itu di restoran, saya bertemu dengan teman-teman lintas agama di sana. Kan saya namanya orang pesantren kan ya, langsung saja ngambil piring, langsung ambil menu dan semacamnya itu. Nah ternyata salah satu menu yang saya ambil itu, dan saya waktu itu nggak tahu, salah satu menu yang saya ambil itu ternyata adalah daging babi. Kemudian teman saya yang dari Bali, itu ada namanya Putu Chelsea Brilian, itu membisiki saya, "Loh, sampean kan muslim, jangan ambil ini." Nah, bagi saya itu cerita yang relevan ketika saya menulis tentang toleransi. Betapa toleransi beragama itu bisa dimulai dari hal-hal seperti itu. Bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling saling menjaga, bahkan bukan justru menarik orang ke dalam keyakinan kita mungkin ya, tapi menjaga sebagaimana teman saya itu menjaga saya dalam kondisi saya sebagai orang yang muslim dengan tidak mengkonsumsi daging yang menurut agama kita itu tidak boleh dikonsumsi. Cerita-cerita seperti itu saya rasa penting untuk teman-teman elaborasi, kemudian teman-teman ungkapkan ketika menulis. Ini ada contoh lagi dari tulisan Gunawan Muhammad misalnya. Gunawan itu membuka tulisannya dengan salah satu dialog yang amat menarik, yang mengajarkan betapa dalam menuntut ilmu, fokus itu menjadi salah satu syarat utama. Coba kita baca dialognya. Dorna, guru yang baik, mengajarkan para muridnya bagaimana membidik. Ada seekor burung kutilang di dahan sana, katanya. Siapkan anak panah dan jemparing. Para murid siap. Mereka memandang ke arah yang ditunjukkan sang pendeta. Apa yang kalian lihat? Tanya Dorna. Burung di dahan itu, saut para murid yang hampir serempak. Dan Arjuna, seorang murid yang serius, yang menjawab lain. Putra Pandu yang tak banyak omong itu menyahut pelan. Hamba melihat sepotong leher kutilang. Itu kata Arjuna kepada Dorna. Nah, sekali lagi ini kisah atau dialog ini menggambarkan bahwa dalam mempelajari suatu keahlian kita harus fokus. Tetapi cara Gunawan Muhammad untuk menyampaikan pelajaran itu tidak dengan menuturkan bahwa kita harus fokus. Alih-alih menuturkan bahwa kita harus fokus, dia malah memilih menyampaikan cerita wayang yang itu pada intinya kalau kita ambil hikmah adalah yaitu mengajarkan betapa kita memang harus fokus. Itu cara-cara bagaimana kita menjadikan cerita sebagai paragraf pembuka. Kemudian ada lagi misalnya penulis yang membuka tulisan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan atau gugatan. Gus Dur misalnya dalam Pesantren dan Ludruk itu pernah menulis, karena Ludruk berasal dari Jombang, ada kawan yang bertanya, apakah pesantren yang menjadi penciptanya? Nah, ini kan langsung kan. Ini di awal paragraf, Gus Dur langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukankah daerah itu daerah pesantren? Mengapa sampai kesenian rakyat yang satu ini justru muncul di sana? Ini sangat jelas bahwa Gus Dur membuka tulisannya yang berjudul Pesantren dan Ludruk itu dengan pertanyaan atau gugatan. Kemudian kita lihat lagi misalnya contoh selanjutnya tulisan dari Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak, ini salah satu masai di pondok saya dulu di Al-Amin Perenduan. Ketika beliau menulis tentang otoritas dan kepakaran itu, omong siapa yang harus kita percaya, tanda tanya. Itu salah satu contoh bagaimana para penulis itu membuka tulisan mereka dengan pertanyaan. Teman-teman bisa misalnya ketika menulis tentang
tadi misalnya hukum perempuan haid membaca Al-Quran, langsung saja dimulai dengan pertanyaan. Misalnya secara umum bahwa orang haid itu tidak boleh misalnya membaca Al-Quran. Tapi benarkah demikian? Nah, misalnya langsung begitu. Bisa saja teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman meramunya tadi sehingga pertanyaan itu menjadi efektif dan menjadi baik. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan ketika kita berupaya merumuskan pertanyaan itu sebagai paragraf pembuka, maka yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita merumuskan pertanyaan itu dengan baik dan efektif. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada juga penulis misalnya yang langsung membuka tulisan mereka dengan kesimpulan di awal. Misalnya ini tulisan agak baru, saya temukan di koran Tempo misalnya. Judulnya itu Vonis Kelewatan Heri Wirawan yang pemilik madrasah yang mencabuli santriwatinya itu sampai berapa orang. Nah, tulisan itu langsung membuka paragrafnya dengan kalimat vonis mati Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Heri Wirawan adalah berlebihan. Nah, ini kan kesimpulan yang mengejutkan yang ditaruh di awal. Nah, kalau teman-teman secara konsep sudah tergambar tulisan apa yang akan teman-teman buat dan misalnya ada memang kesimpulan yang itu menarik, teman-teman bisa jadikan kesimpulan itu ditaruh di awal. Kemudian baru selain paragraf-paragraf selanjutnya itu teman-teman jelaskan apa argumen teman-teman mengatakan atau apa dasar teman-teman menyimpulkan bahwa hukum ini begini atau hukum itu begini dan seterusnya. Itu cara bagaimana kesimpulan kadangkala juga dijadikan paragraf pembuka. Kemudian ada juga yang membuka esai atau tulisan-tulisan mereka itu dengan paparan umum. Nah, ini sebenarnya agak beresiko karena paparan umum biasanya yang menjadi jebakannya di situ adalah kita ya karena memang paparan umum kita akan menggambarkan konsep-konsep atau problem-problem yang sifatnya umum dan biasanya di situ kita menggambarkannya secara berlebihan. Artinya sudah tidak lagi efektif. Alih-alih efektif bisa menjadi membosankan. Maka tantangan terberat ketika teman-teman itu ingin membuka tulisan dengan paparan umum, ya teman-teman harus bisa bagaimana menyajikan paparan umum itu secara ringkas dan menarik. Ini ada beberapa contoh kita baca misalnya lagi-lagi Kiai Ghosi Mubarok misalnya ketika menulis tentang plagiat, beliau membuka tulisannya dengan kalimat dalam dunia penulisan, plagiat atau plagiarisme adalah bencana. Ia bisa lebih buruk daripada sebagian besar pencurian. Saat sebuah benda dicuri dari kita, biasanya masih tersedia benda lain yang sama untuk kita miliki. Katakanlah saya kehilangan gawai dengan merek tertentu. Saya masih bisa membeli gawai lain dengan merek yang sama, dengan bentuk yang tentu juga serupa. Lalu gawai itu absah menjadi milik saya, dan seterusnya. Nah, beliau di sini memaparkan plagiarisme secara umum, tapi cara beliau memaparkan itu, cara beliau menyajikan itu tidak lagi dengan cara-cara yang membosankan gitu, sehingga walaupun yang disampaikan itu adalah hal-hal yang umum, kita masih merasa tertarik, merasa penting untuk membaca itu, asik membaca itu. Kemudian yang kedua, misalnya saya ambil dari tulisannya Ustadz Rizkil ini, beliau menulis tentang kalimat tahlil. Kan kalimat tahlil atau la ilaha illallah itu adalah kalimat prinsip dan absolut dalam keyakinan umat Islam. Dengan mengucapkan kalimat tersebut dalam syahadat, seorang dinilai sebagai muslim dan itu memberinya jaminan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa teman-teman bisa membuka tulisan-tulisan
teman-teman dengan paparan-paparan umum seperti yang sudah dicontohkan itu tadi. Tapi dengan syarat teman-teman harus pandai meringkas dan menyajikan paparan umum itu menjadi menarik. Itu tantangannya. Kemudian ini ada lagi beberapa, misalnya ada yang mulai tulisan dengan teori atau konsep. Tetapi lagi-lagi ini kalau bisa dihindari, karena biasanya orang kalau sudah dari awal itu disajikan konsep, apalagi konsep yang jimat usul fikih misalnya, sementara pembaca kita adalah publik luas, mereka akan cenderung meninggalkan. Dalam arti mereka akan nggak mampu, kecuali teman-teman memang tulisannya memang mau membahas konsep-konsep itu, kita tidak ada pilihan kecuali dengan menyajikan teori-teori. Tapi sekali lagi, tolong sajikan tulisan-tulisan yang membuka dengan teori-teori secara ringkas dan menarik. Karena kalau tidak begitu, orang akan cenderung bosan, bingung. Itu saya contoh misalnya ambil dari majalah Tanwirul Afkar juga. Secara bahasa, ini membahas masalah ta'arud. Secara bahasa, kata ta'arud berarti pertentangan antara satu dengan yang lain. Ini kan teori, tapi lumayan ringkas di sini. Jadi kita tidak merasa jemu gitu, walaupun yang dibicarakan adalah teori. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang membuka tulisannya itu dengan mereview informasi. Lagi-lagi sama dengan yang sebelumnya, bahwa untuk yang ini teman-teman bisa meringkas informasi-informasi itu. Misalnya di sini konteksnya lagi-lagi masih masa pandemi. Tim penulis Tanwirul Afkar itu menulis saat ini kita dihadapkan pada kondisi yang amat sulit. Pandemi corona yang beberapa bulan lalu melanda Wuhan kini juga telah masuk dan menyebar luas di Indonesia dan seterusnya itu. Artinya di situ ada informasi yang disajikan ulang secara ringkas dan padat. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga bisa membuka tulisan teman-teman dengan humor atau anekdot. Terutama bagi teman-teman yang merasa punya kelebihan melucu misalnya, karena terkait dengan bakat alam misalnya, teman-teman lucu, dan itu bisa teman-teman aktualisasikan dalam bentuk tulisan. Gus Dur misalnya pernah menulis melawan melalui lelucon. Nah, beliau itu menukil anekdot yang sangat menarik, sekaligus juga memiliki pesan atau kritik yang amat mendalam. Kita baca di sini seorang pejabat tinggi kita bercerita di muka umum tentang banyaknya orang Indonesia yang mengobatkan dan memeriksakan gigi mereka di Singapura. Apakah sebabnya kita kekurangan dokter gigi, ataukah karena kualitas dokter gigi kita rendah? Ternyata tidak, karena yang menjadi sebab adalah di Indonesia orang tidak boleh buka mulut. Itu tulis Gus Dur. Jadi ada humornya, ada anekdotnya, tetapi di sini ada kritik juga yang sangat mendalam, menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia itu pada masa itu mungkin yang dipotret itu sedang tidak beres. Orang-orang itu dibungkam, tidak boleh berbicara, sehingga untuk periksa gigi pun, yang periksa gigi kan pasti buka mulut, mereka harus ke Singapura karena di dalam negeri tidak bisa buka mulut. Itu humor. Tapi ya lagi-lagi yang menjadi catatan, karena ini humor, kalau memang teman-teman tidak betul-betul pandai menyajikan humor, ya hati-hati garing, itu saja sih yang menjadi catatan. Kemudian ini bagian terakhir ya. Secara umum teman-teman ketika menulis itu usahakan berempati kepada pembaca. Empati itu bisa diwujudkan misalnya dengan
Yang pertama menyelamatkan waktu, dan yang kedua menyelamatkan kepala pembaca. Maksudnya menyelamatkan waktu begini. Teman-teman menghindari apa itu namanya truisme, common sense atau sesuatu yang sudah bersifat klise. Cuma itu kalau bahasa kita mungkin sesuatu yang beruri lah, gitu, yang sudah aksiomatis gitu. Kayak sholat itu wajib, api itu panas dan seterusnya. Teman-teman tidak usah lagi menulis hal seperti itu, tidak usah lagi menjadikan itu paragraf pembuka dalam tulisan. Kenapa? Karena ya buang-buang waktu. Misalnya pembaca harus mengulang pengetahuannya tentang bahwa puasa Ramadan itu adalah rukun Islam, bahwa Islam adalah Ramadan lil alamin. Itu kan buang-buang waktu. Kasihan pembaca. Gitu. Nah, itu namanya kita mencoba berempati kepada pembaca dengan menyelamatkan pembaca agar waktunya tidak terbuang sia-sia dengan membaca informasi yang sebenarnya sudah mereka pahami, sudah mereka mengerti jauh-jauh sebelum mereka membaca tulisan Anda. Kemudian yang selanjutnya dalam menulis itu usahakan jangan bertele-tele. Ini berlaku baik dalam judul maupun paragraf pembuka. Karena mengapa? Judul seperti yang saya katakan di awal tadi, judul dan paragraf pembuka itu hanya sebagian kecil, katakanlah gitu ya. Kalau dibagi menjadi 3 misalnya tulisan itu judul, satu paket dengan paragraf pembuka, 1/3 dari total keseluruhan tulisan misalnya. Itu porsinya sudah lumayan besar. Ya. Atau lebih kecil lagi dari itu porsinya judul dan paragraf pembuka. Sementara sisanya itu masih ada argumentasi, masih ada paragraf penutup. Nah, kalau teman-teman sudah bertele-tele dari judul, sudah bertele-tele di paragraf pembuka, sementara perjalanan pembaca untuk menyelesaikan tulisan Anda itu masih panjang, nah itu kan namanya menyiksa pembaca. Jadi jangan sampai teman-teman ini membebani pembaca dengan tulisan yang bertele-tele. Kalau bisa ditulis 1 kalimat, kenapa harus 3 kalimat? Kan begitu. Kalau bisa diringkas yang 3 kalimat menjadi kalau bisa diringkas yang 1 paragraf itu hanya dalam 1 kalimat, kenapa harus ditulis 1 paragraf? Kenapa kok tidak 1 kalimat? Itu maksudnya jangan bertele-tele. Di sana kita juga menghemat ruang, menghemat waktu pembaca juga. Kemudian ini juga usahakan kalau menulis baik judul atau paragraf pembuka itu ditulis secara sederhana saja. Dalam arti begini, kadang kalau kita ego kita ya, kalau kita menulis itu kan ingin kelihatan keren, ingin kelihatan banyak referensi, ingin kelihatan wawasannya luas gitu, sehingga kita memaksakan diri kita untuk menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa ilmiah itu yang di situ justru membuat bingung para pembaca. Lah maksud awalnya kita ingin kelihatan pintar, tapi kok justru membingungkan pembaca. Itu kan sudah jauh dari maksud awal kita menulis. Kita menulis untuk dipahami. Kenapa kita memilih cara-cara yang justru membuat pembaca tidak paham kepada tulisan kita? Jadi kita singkirkan ego itu. Kita tulis saja dengan sederhana, lugas, dan itu lebih baik daripada sok intelek tapi membuat pembaca kebingungan. Kemudian yang terakhir, hati-hati menggunakan istilah. Maksudnya hati-hati ini ya kalau bisa, seperti yang saya kemukakan di awal juga, kalau bisa tidak menggunakan istilah, ya jangan pakai istilah. Pakai padanan dari istilah-istilah. Cari padanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Jangan populer di kalangan kita, itu namanya masih terbatas. Cari padanan-padanan yang itu bisa dipahami oleh banyak orang. Kalaupun misalnya terpaksa teman-teman harus menggunakan istilah-istilah itu, ya gunakan saja sewajarnya. Maksudnya sewajarnya di situ juga harus mempertimbangkan presisinya, artinya tepat tidaknya Anda menggunakan.
Karena tidak jarang ya penulis-penulis pemula itu menggunakan istilah-istilah ilmiah, menggunakan istilah-istilah filsafat lah, apalah yang padahal mungkin kalau ditelusuri mereka sendiri tidak paham apa maksudnya. Itu kan sangat kacau. Maka alih-alih kita menggunakan cara itu untuk katakanlah membuat tulisan kita lebih bagus, saya rasa lebih baik dihindari saja menggunakan istilah itu. Kecuali kita memang perlu menyampaikan istilah-istilah itu seperti yang contoh di depan tadi itu, tetapi itu pun gunakan ya seperlunya saja karena penggunaan istilah menurut saya itu adalah jalan alternatif gitu loh, darurat. Kalau yang umumnya kita pakai ya tanpa menggunakan istilah, kita pakai padanannya itu yang umumnya. Kalau menggunakan umumnya itu menggunakan padanannya itu tidak mungkin, ya kita gunakan istilah tapi sewajarnya. Kemudian ya pertimbangkan itu lagi dengan matang. Jangan sampai justru membuat pembaca bingung, jangan sampai justru membuat pembaca itu apa istilahnya ya menjadi jijik dengan tulisan kita. Karena pembaca sekarang itu kan sudah banyak yang cerdas ya, bisa tahulah mereka mana tulisan yang hanya isinya busa, tidak ada santannya misalnya, mana tulisan yang dari awal sampai akhir itu isinya hanya ampas saja tanpa santan. Teman-teman harus juga memahami itu. Saya rasa itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ya. Nah, saya ini akan terakhir ya menyampaikan bahwa ini alasan kenapa ketika inisiator acara ini meminta saya untuk menjadi narasumber, saya langsung meminta saya mau tetapi temanya harus fokus. Karena kalau hanya bicara seminar, kepenulisan, motivasi apa itu bagi saya itu tidak terlalu penting. Karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena menulis itu bagi saya ya harus ada apa namanya harus ada batasan-batasan yang jelas, harus ada istilahnya apa ya checklist bagian mana yang kita kurang, bagian mana yang sudah kita bisa. Dan masalah terbesar dalam penulisan adalah kita tidak mampu mengidentifikasi secara jelas apa aspek-aspek spesifik yang mendasari kemahiran menulis itu. Jika kita memahami aspek-aspeknya, kita bisa berlatih tiap hari untuk menjadikan diri kita menguasai kecakapan dalam semua aspek itu. Ini bukan kata saya, tapi kata penulis juga AS Laksana. Artinya begini, sama seperti orang belajar main badminton misalnya. Mereka harus tahu dulu bahwa dalam bermain badminton itu ada teknik ini, ada penguasaan ini, ada penguasaan itu. Jadi mereka berlatihnya itu terukur gitu. Sekarang misalnya dalam jangka waktu sekian bulan ke depan kita belajar smash misalnya. Kemudian baru setelah itu kita belajar apa, begitu seterusnya. Nah, menulis pun saya rasa begitu. Sekarang kita belajar bagaimana menulis judul. Kemudian selanjutnya setelah kita rasa sudah cukup mampu di sini, kita pindah lagi ke bagian-bagian yang lain yang belum kita bisa. Dan itu teman-teman harus mulai mengidentifikasi dari sekarang. Saya kok kayaknya di bagian judul sudah bisa ya, apa yang belum saya bisa. Misalnya merangkai ide misalnya. Nah, itu berarti teman-teman di situ nanti yang harus diperdalam dan seterusnya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cak Sefir. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya saya merasa tadi sebenarnya kritik samar-samar ya pas beliau menyebutkan biodatanya. Saya tadi lupa menyebutkan di awal tentang kurikulum CV-nya karena saya memang nggak tahu, memang nggak dikasih. Mungkin sangat jelas sekali ya paparan Cak Saifir tadi sampai saya sebenarnya tak perlu menyimpulkan lagi. Mungkin untuk Sukutul Wujub saja saya mau menyimpulkan bahwa ada beberapa macam judul
yaitu yang unik itu berupa judul yang provokatif, aktual, unik. Bisa juga digabung ketiga-tiganya, provokatif, aktual, dan unik. Kalau bisa, katanya Cak Saifir, sebaiknya judul itu mengandung gagasan pertama dan dimengerti oleh pembaca. Dimengerti oleh pembaca, tidak menggunakan bahasa ilmiah, tidak menggunakan bahasa sisasi katanya. Terus beralih kepada paragraf pembuka, ciri yang baik dalam paragraf pembuka itu yaitu tidak bertele-tele, ringkas, to the point, juga efektif. Selanjutnya macam-macam paragraf pembuka. Banyak sekali ya, bahkan saya mengira dari saking banyaknya model paragraf pembuka, semua kalimat bisa dijadikan sebagai paragraf pembuka, asalkan ringkas, to the point, dan efektif. Yang pertama itu berupa kutipan, terus cerita berupa pertanyaan atau gugatan, berupa kesimpulan, berupa paparan umum, tapi ini berisiko katanya, Cak Saifir. Terus yang selanjutnya berupa teori konsep, berupa review informasi, berupa humor atau anekdot, berupa empati. Tidak membuang waktu pembaca untuk hanya membaca gagasan pertama, paragraf pertama. Selanjutnya yang mencakup pada judul dan paragraf pembuka, yaitu jangan bertele-tele, sederhana, dan hati-hati menggunakan istilah. Jangan menggunakan istilah sisasi, kalau masih bisa menggunakan bahasa-bahasa biasa saja. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Silakan raise hand, unjuk tangan. Sebentar Mas, saya Oke, luruskan kami sedikit yang persilakan. terakhir. Yang terakhir Mas, yang empati itu Ya. bukan bagian dari paragraf pembuka, tapi semacam refleksi lah bagi kita ketika menulis itu, bahwa kita harus memperhatikan pembaca, jangan egois. Itu bukan bagian dari macam-macam paragraf pembuka. Saja Mas, bisa dipahami ya? Iya, bisa Mas. Oke. Bisa. Kami persilakan kepada Rasat untuk bertanya. Silakan, Ra. Ini pemretnya majalah Gamis. Rasat. Di-unmute dulu, di-unmute. Cek. Rasat. Gimana? Oh iya. Oh ya, bisa ya. Assalamualaikum Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Paparannya sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali dari Cak Saifir. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan, ya mungkin agak nekat-nekat dikit mungkin dari teman-teman. Agak nekat-nekat dikit. Langsung saja pertanyaannya. Pertanyaannya terkait dengan penulisan. Yang menjadi kendala mungkin dari teman-teman itu adalah kan tadi dibahas sedikit terkait kita harus mengerti terhadap audien atau pembaca yang membaca tulisan kita, yaitu dengan cara ya dengan bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang tidak ada sasi-sasinya, yang tidak terlalu intelek gitu, tidak terlalu ilmiah, bukan bahasa-bahasa ilmiah. Tapi persoalannya adalah ketika misalkan kita diberi tugas untuk menuliskan sesuatu dalam tema tertentu, tapi dari pembaca, tema ini memang tema yang tema yang berat misalkan. Tema yang misalkan sebut saja misalkan usul fik. Misalkan Matali, ya bukan misalkan ya, kami yang diberi tugas insya Allah besok, itu untuk misalkan menuliskan untuk terkait dengan usul fik dan hukum-hukum Islam dan semacamnya. Nah, yang menjadi pertimbangan itu adalah kita harus mengerti terhadap pembaca. Sementara pembaca dalam tema-tema tertentu kayak gitu, yang agak berat seperti usul fiqh dan fikih, itu ya kurang peminat karena ya gitu pembahasannya ya agak ruwet juga, kendalanya juga mungkin kurang. Sebenarnya intinya gini, apa yang harus kita lakukan gitu dengan tema-tema yang berat seperti itu, tips-tips apa sekiranya bisa ngena ke pembaca gitu. Sebangga itu. Mungkin itu ya.
Ini sebenarnya kayaknya sudah di luar tema ya Mas ya. Tapi Udah, Mas kan tadi Kita tampung dulu. ditambung ya. iya, nggak apa-apa ditampung dulu. Oke, peserta kedua untuk menanya, silakan raise hand, raise hand. Di kolom chat ada gambar tunjuk angkat tangan. Silakan yang mau bertanya. Sambil bercerita, aku bisa ternyata. Penanya kedua silakan. Ada Gup? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Ada langsung. Oh, silakan Mas Habib. Oke, terima kasih. Mas Habib, silakan. Oke, dengar Mas. Dengar. Oke, siap. Terima kasih moderator. Kami izin bertanya. Kami sebelumnya berterima kasih pada narasumber. Semua yang beliau sampaikan ini adalah hal baru bagi kami. Karena memang kami sebelumnya belum pernah menulis dan ini sangat keren sekali. Sangat bantu sekali. Ilmunya keren, Mas. Kemudian di akhir tadi narasumber menyampaikan beberapa kesalahan penulis pemula. Karena kami sebagai penulis pemula, kami ingin narasumber sedikit memperjelas kembali tentang aspek-aspek yang dibutuhkan seorang penulis tadi. Sehingga kami bisa membuat checklist seperti yang beliau sampaikan tadi, apa aja yang kami sudah kerjakan, apa yang sudah kami okekan. Mohon kalau bisa Mas sebagai pengalamannya menulis itu, apa aja sih yang sampai checklist itu apa aja kalau bisa disampaikan. Mungkin yang kami tanyakan. Terima kasih. Itu aja Mas. Oke. Penanya terakhir silakan. Raise hand ya kawan, raise hand. Di kolom chat itu ada. Penanya terakhir silakan. My friend, I would like to. Coba Nggak itu ada dulu. kayaknya. Itu dulu mungkin dari teman-teman nanti. Saya cari resen nggak ketemu langsung saja mau tanya Oke, silakan. Dengan saudara siapa? Saudara Ali Kanan dulu. mau tanya langsung Iya, saja silakan. ya. Kanan Jadi cari. bagi saya sebagaimana teman-teman yang tadi apa yang disampaikan oleh narasumber itu merupakan hal-hal yang baru. Bisa dibilang saya adalah baru pertama gitu kan. Mungkin kameranya. Kameranya lagi ini belum bisa Pakai pakai laptop Oh, Ini saya tahu siapa yang bertanya ini. Senior saya ternyata. nggak bisa kameranya saya mau tanya bagi seorang oke lah mungkin di antara teman-teman di sini sudah banyak yang punya pengalaman gitu kan, ada yang sudah pernah jadi gamis dan seterusnya, jadi gamis katanya menulis di gamis gitu kan. Bagi seorang pemula seperti saya misalkan yang masih kerepotan, kebingungan saya mau nulis apa yang mau saya tulis itu gimana caranya gitu ya. Ini paling dasar gitu kan, mengingat bahwa tulisan itu kan banyak macamnya, ada kalanya ya artikel, ada kalanya ini, bahkan mungkin kalau tugas akhir ada namanya risalah atau skripsi, tesis dan seterusnya. Nah, itu semua saya kira akan ada bedanya dari setiap itu semua. Cuma apakah ada ciri-ciri dari setiap tulisan-tulisan itu dari mana yang harus saya mulai gitu mungkin itu terima kasih. Ngapain tetap aja nih udah benar-benar Untuk peserta yang nggak bertanya mohon di mute dulu mic-nya biar nggak mengganggu. Pertanyaan ketiga bisa diulang. Pertanyaan ketiga, saya bertanya.
Iya, iya. Iya, pertanyaannya bagaimana apa yang harus saya lakukan di dalam memulai menulis, mengingat bahwa setiap tulisan itu kan banyak macamnya gitu kan. Ada kalanya artikel, ada kalanya opini, ada kalanya kalau tugas akhir risalah atau skripsi gitu. Apakah di situ semua ada perbedaan dan dari mana? Saya pernah dengar juga salah satu narasumber gitu kan yang pernah mengisi jurnalis juga waktu saya mondok dulu gitu. Katanya itu intinya yang menulis lah, menulis apa saja, yang penting menulis gitu kan, nggak perlu memikirkan teori gitu. Tapi katanya narasumber tadi itu diperlukan adanya teori gitu kan, sudah dikasih tahu tadi. Nah, jadi bagi pemula saya merasa kesulitan gitu. Itu saja mungkin. Oke, sudah ya. Oke, jelas. Sudah? Pertanyaan pertama dari saudara As'ad Muktafa, kendala teman-teman itu tentang mengerti pembaca. Kira-kira bagaimana kalau kita disuguhkan sebuah tema yang sangat berat bagi pembaca, mempertimbangkan bahwa kita harus mengerti kondisi pembaca. Kira-kira kita harus menulis apa gitu. Demikian, ya. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang terakhir ya, karena yang pertanyaan ini sebenarnya senior saya. Mungkin teman-teman perlu tahu, Mas Ali Mustafa ini alumni IKDAT. Kalau nggak salah angkatan musrif yang sekarang, satu angkatan dengan Ustaz Hasan. Tapi beliau hanya sampai di IKDAT. Dan dulu pernah satu kelas di MI. Gitu, Mustafa ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memulai tulisan itu, saya rasa jawabannya pertama kita memang harus menentukan kita ini mau menulis apa dan untuk siapa, itu penting. Maksudnya begini, yang misalnya kita tentukan kita menulis untuk website keislaman misalnya, berarti kita tulis yang tulisan tentang artikel-artikel yang populer atau esai-esai populer itu. Nah, di situ tentu ada perbedaan dengan menulis risalah, menulis makalah atau skripsi misalnya. Selain tentu yang paling mencolok adalah lebih ringkas, masuk juga yang menjadi pembedanya adalah bahasa ataupun gaya yang digunakan itu ketika kita menulis risalah dengan menulis artikel-artikel yang biasanya diterbitkan oleh media-media itu tentu sangat berbeda. Media-media itu kita tulis saja dengan bahasa-bahasa yang simpel, bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang mungkin tidak perlu banyak menggunakan kata tadi itu istilah-istilah yang terlalu akademis. Itu yang pertama. Jadi kita harus menentukan kita ini sebenarnya menulis apa dan untuk siapa. Nah, setelah itu baru mungkin kita mulai menentukan temanya. Kita akan menulis apa. Misalnya begini, ada peristiwa misalnya ya, sebut saja tentang apa yang baru-baru viral misalnya. Ada peristiwa apa belakangan? Rusia, narasumber Rusia. Oke, misalkan ada Rusia versus Ukraina misalnya ya. Nah, itu kan permasalahan di situ. Ada permasalahan itu. Kita sudah nemu masalahnya nih yang mau ditulis. Selanjutnya kita mencari perspektif. Kita mencari sudut pandang dari apa? Dari sudut pandang mana kita akan membahas tentang Ukraina versus Rusia itu. Apakah misalnya dari sisi hukumnya. Jadi kalau dari sisi hukum misalnya nanti bagaimana hukum melawan atau hukum berperang dalam keadaan defensif, misalnya kan kita jadi bisa seperti itu. Jadi kita menggunakan perspektif hukum di situ. Atau misalnya dari segi kemanusiaan, misalnya kasusnya sama tetap Rusia versus Ukraina, tapi kita tinjaunya itu kita mandangnya itu dari sisi kemanusiaan. Bagaimana menurut kemanusiaan? Begitupun seterusnya. Saya rasa dua hal itu. Jadi
menulis itu pertama memang harus ada masalah atau topik yang kita angkat, kemudian yang kedua kita juga harus punya perspektif dengan apa kita melihat masalah ini. Masalah ini kita akan kupas dengan sudut pandang apa, kira-kira begitu jawabannya Mas Ustadz Ali Mustafa. Beliau ini kakaknya Abdus Sobur kalau ada yang kenal. Ali ini bukan Mustafa. Ya begitulah. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang pertanyaan dari Nora As'ad tadi, yang pertama bagaimana menyederhanakan bahasa atau kajian-kajian yang rumit seperti usul fikih itu sehingga bisa dikonsumsi publik luas. Kira-kira begitu yang saya tangkap tadi. Betul ya Mas As'ad ya? Nah, saya tidak bisa menjawab secara langsung ya. Kalau memang Pak As'ad nanti ingin jawaban yang lebih memuaskan, mungkin bisa langsung bertanya kepada orang-orang yang sudah mempraktikkan itu. Ustadz Rizkil misalnya pernah menulis, beliau punya buku Usul Fikih Milenial. Buku itu ditulis tentang usul fikih, tetapi ditulis dengan gaya bahasa yang khas milenial, sebagai upaya menyederhanakan problem-problem atau tema-tema usul fikih yang rumit itu sehingga bisa dipahami oleh generasi milenial. Saya rasa beliau itu sudah mencoba sekurang-kurangnya untuk mempraktekkan itu. Nah, jadi mungkin Rasad bisa langsung tanya kepada beliau atau membaca langsung karya-karya beliau. Tapi yang terpenting menurut saya di samping itu, Rasad juga tadi kan sebenarnya sudah paham bahwa pembacanya itu tidak serta-merta mengerti dan seterusnya lah. Di situ kita dituntut memang untuk lihai dalam menerjemahkan ataupun menarasikan ulang konsep-konsep yang ada jadi bahasa yang sekali lagi lebih mudah dimengerti. Bagaimana salah satu caranya? Saya rasa ya dengan banyak membaca misalnya karya-karya serupa yang itu sudah dalam bahasa Indonesia, tetapi yang karya-karya penulis yang bagus. Saya rasa sudah banyak, misalnya tema-tema yang ditulis tentang usul fikih oleh Prof. Abu Yazid, misalnya. Coba sampean baca tema-tema itu. Saya rasa di situ teman-teman nanti akan menemukan bagaimana padanan istilah-istilah usul fikih yang rumit itu bisa menjadi lebih sederhana. Sederhana dalam arti lebih mudah dimengerti, walaupun tidak serta-merta menghilangkan sisi kerumitannya itu. Ya usul fikih ya memang rumit. Saya rasa itu jawabannya. Kemudian yang untuk yang kedua tadi masalah checklist itu maksud saya begini, Mas. Teman-teman dievaluasi sendiri saya rasa tulisan teman-teman sekali mungkin diadakan evaluasi atau dibedah lah secara sederhana pada menghadirkan orang-orang yang lebih berpengalaman sehingga nanti ketahuan ini misalnya kelemahannya di bagian penggunaan bahasa misalnya. Ini penggunaan bahasanya masih cenderung seperti bahasa kitab yang ditulis 2 abad silam misalnya, sementara pembacanya sekarang sudah sangat berbeda dengan pembaca zaman dahulu. Misalnya begitu. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi sendiri, saya rasa tidak perlu saya sampaikan satu persatu bahwa teman-teman harus begini, teman-teman harus begitu. Saya rasa itu bisa dilakukan secara otodidak oleh teman-teman nanti. Ketika teman-teman menulis, sambil lalu dievaluasi apa yang sudah teman-teman tulis. Demikian saya rasa yang bisa saya jawab. Kalau mungkin masih ada sesi atau tanggapan dipersilahkan. Saya simpulkan jawabannya ya. Pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga kayaknya mirip. Dari segi jawabannya juga mirip. Karena yang terpenting itu melihat bagaimana kondisi pembaca. Karena tidak semua pembaca itu kan awam. Jadi kalau memang dituntut untuk menulis kepada orang yang menilai tulisan kita dengan ilmiah, ya harus dengan ilmiah gitu.
juga dengan macam-macam tulisan. Kalau macam tulisannya itu modelnya artikel ya silahkan berilmiah. Kalau saya yang kocak-kocak ya silahkan menggunakan bahasa yang kocak. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Habib itu, kira-kira kita sebagai pemula juga harus mengevaluasi tulisan-tulisan kita. Tidak perlu tanya pada Mas Saifir. Demikian para penanya. Mungkin ada tanggapan. Waktu masih tinggal, sudah 9:30. Dicukupkan saja mungkin ya. Sip, mantap. Nice. Monggo. Yang tadi Min, yang katanya saya Min, bentar. Ada sebagian narasumber yang pernah saya barusan sampaikan, yang penting nulis aja sudah gitu. Nanti nyampe kemana yang penting nulis, itu gimana maksudnya Min? Kok nanya ke Min saya? Ke narasumber. Pak Min. Iya maaf Pak narasumber. Tentang kata-kata ya udah nulis aja gitu. Iya gitu. Gitu maksudnya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan dari kata-kata itu? Nah, gini Mas, saya respon ya Mas. Saya respon Mas. Saya paham sama yang dimaksud oleh saudara saya itu. Kata-kata bahwa kalau kamu belajar nulis ya nulis saja, itu saya rasa tidak salah, tetapi perlu dipahami bahwa itu konteksnya adalah dalam rangka kalau kita sudah punya keberanian untuk menulis, ya kita tingkatkan motivasi kita, bukan hanya menulis sekedar menulis, tetapi juga kita pelajari secara serius teknik-tekniknya. Saya rasa itu Mas Mustafa. Jadi intinya kata-kata itu hanya sebatas dorongan saja mungkin gitu ya Mas Saifir. Oke. Oke, siap. Oke, ada admin, silakan untuk foto bersama. Kamera Itu di kolom chat kayaknya diaktifkan. masih ada pertanyaan, Mas. Siapa yang tanya itu? Mohon maaf, izin Pertanyaan dari bertanya teman-teman. melalui yang di chat, Mas. Coba dibaca, Mas. Membaca beberapa tulisan kakak Saifir ini, dari judul-judulnya saja sudah berhasil memancing rasa penasaran untuk saya baca. Kalau boleh tahu Kak Saifir ini kalau membuat tulisan dimulai dari menulis judul terlebih dahulu atau menulis isinya terlebih dahulu? Ini pertanyaan pribadi mungkin ya, bukan pertanyaan yang untuk lil maslahah. Kira-kira sampean dalam menulis mendahulukan nulis judul apa isi dulu gitu Mas katanya Mas. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kami rasa jawab karena singkat ini jawabannya, Mas. Saya rasa kalau ya, ditanya silakan. apakah nulis isinya dulu atau judulnya dulu, ya tergantung moodnya saja gitu. Kalau kadang ya judulnya yang ditemukan dahulu, kadang ya konsepnya secara umum baru kemudian judul. Tapi walaupun judul misalnya sudah ditemukan di awal, kadang itu masih direvisi beberapa kali sampai saya rasa benar-benar sudah pas. Dan itu tidak menjadi tidak menjadi keharusan apakah judulnya harus duluan, apa isinya duluan, terserah sih. Yang penting harus bagus gitu aja. Demikian jawaban Cak Saifir ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kami rasa cukup bisa dilontarkan di kolom grup WA nanti di grup atau kepada admin, kepada Rasat atau Mas Habib atau Yoga nanti. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pelatihan pada malam kali ini dengan pembacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami moderator. Terima kasih kepada Cak Saifir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Silakan aktifkan kameranya. Saudara Robert Asraria, Khofif, silakan aktifkan.
Ali Mustafa, Nia, Ais Cajre, Rasat. Foto dulu, Min. Min, Ini udah. ketahuan. Minnya Jangan-jangan siapa aja? ada banyak teman-teman saya yang menyamar. Sudah ya, foto? Oke, sudah. Sudah katanya. Sip. Ya, bye-bye. Sampai jumpa di besok malam nanti. Boleh live, silakan. Live duluan saya. Sip.